Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli amma ba'd. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat pada saat ini sehingga kita masih diberikan kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menikmati hidup ini ya, kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya nikmat ini harus kita syukuri dengan cara terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berserta salam juga kita junjungkan, kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti digolongkan ya sebagai umat ya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Abu Daud ya dalam kitab sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang melazimkan istighfar, yang senantiasa membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang dihadapi, dari setiap kesulitan yang dihadapi. Wa min kulli hammin faraja. Ya Allah akan memberikan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan dari setiap kesedihan yang kita rasakan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikannya rezeki ya dari arah yang tidak disangka-sangka. Masyaallah ya, dari hadis ini kita dapat mengetahui ya bahwa begitu luar biasanya istighfar. Bapak Ibu guru rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang menarik ya yang berkaitan dengan istighfar ya, insyaallah bisa kita jadikan pelajaran. Kisah ini diceritakan oleh Imam Ahmad atau yang biasa kita kenal dengan nama Imam Hambali ya. Jadi kalau dalam ilmu hadis dikenal dengan Imam Ahmad, kalau dalam fikih ya dikenal dengan Imam Hambali ya, murid dari Imam Syafi'i. Kisah ini beliau ceritakan ketika usia beliau sudah tua ya, usia senja, dan ini adalah pengalaman pribadi beliau sendiri. Jadi suatu ketika beliau merasa gelisah ya hatinya. Tiba-tiba beliau ingin sekali pergi ke Basrah ya di Irak. Padahal di sana beliau tidak ada janji untuk bertemu, dan juga di sana beliau tidak memiliki sanak saudara. Tapi entah kenapa dorongan untuk pergi ke Basrah itu sangat kuat ya. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke Basrah. Setibanya di sana ya, sesampainya di Basrah, beliau ikut sholat berjamaah terlebih dahulu ya di suatu masjid. Hati beliau begitu tenang ya, ini riwayat dari beliau mengisahkan ya, setelah beliau menunaikan sholat berjamaah, hati beliau ini terasa tenang ya, nyaman. Tapi karena letih ya, karena capek ya, beliau kemudian berniat untuk beristirahat ya, untuk tidur di masjid tersebut. Tapi kemudian tiba-tiba ya marbot masjid tersebut datang menghampiri Imam Ahmad ya, sambil bertanya, "Mau apa kamu di sini?" ya, kata si marbot tersebut. Nah, si marbot ini nggak tahu ya kalau yang dia tegur itu ya adalah imam besar, yaitu Imam Ahmad bin Hambal.
Padahal di Irak ya, di Irak sendiri ya, semua orang itu sudah mengenal ya. Artinya tidak ada satu orang pun di Irak itu yang tidak mengenal siapa itu Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jadi sudah banyak yang mengenal Imam Ahmad itu adalah seorang ulama yang besar, pakar hadis, pakar fikih dan lain sebagainya. Tapi ya karena memang ya pada saat itu belum ada televisi ya, juga belum ada media sosial. Jadi orang-orang hanya mengenal namanya saja ya, tapi tidak mengenal wajah. Jadi yang mengenal wajah Imam Ahmad itu ya memang hanya murid-murid beliau yang belajar langsung bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, ya bertalaki langsung kepada beliau. Jadi yang mengenal wajahnya itu hanya murid-muridnya saja. Ya, sedangkan orang-orang ya di setiap penjuru hanya mengenal namanya saja, termasuk si marbot masjid ini ya. Jadi dia nggak tahu yang dia tegur itu adalah imam-imam besar. Dan Imam Ahmad sendiri tidak memperkenalkan bahwa dirinya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian dijawab oleh Imam Ahmad, ya, saya istirahat, ya, saya mau istirahat, saya ini musafir, saya capek, ya. Kemudian marbot tersebut kemudian berkata, nggak boleh, ya, nggak boleh, ya ini masjid, ya, tidak boleh dipakai tidur, ya. Kemudian Imam Ahmad menceritakan, ya, jadi saat itu Imam Ahmad itu didorong ya sama marbot tersebut, ya, didorong sana pergi ya keluar dari sini keluar, ya. Kemudian Imam Ahmad keluar dari masjid. Nah, si marbot itu mengunci pintu masjid tersebut. Setelah Imam Ahmad keluar ya dari dalam masjid, Imam Ahmad berniat untuk beristirahat di teras masjidnya, ya di teras masjid. Nah, ketika Imam Ahmad sudah berbaring, tiba-tiba marbot itu datang lagi sambil marah-marah. Mau apa lagi kamu di sini, ya, kata si marbot tersebut. Mau apa lagi kamu di sini? Kemudian dijawab sama Imam Ahmad, saya ini musafir ya, saya mau istirahat ya sebentar gitu. Tapi marbot itu tetap kekeh ya, dia kemudian menimpali kalau di dalam masjid aja nggak boleh, ya di teras masjid juga nggak boleh, ya kata si marbot. Kemudian marbot masjid tersebut ya mengusir Imam Ahmad sambil didorong-dorong lagi ya, didorong pergi sana pergi dari sini, ya sampai ke jalanan, ya dia didorong-dorong sampai ke jalanan Imam Ahmad bin Hambal tersebut. Nah, nggak jauh dari masjid, ya nggak jauh dari masjid tersebut ada sebuah rumah kecil milik seorang pedagang roti, ya. Nah, si pedagang roti ini ya melihat Imam Ahmad didorong-dorong keluar sama marbot masjid tersebut. Kemudian pedagang roti ini memanggil Imam Ahmad ya dan memintanya untuk beristirahat ya di rumah pedagang roti tersebut. Dan Imam Ahmad pun bersedia menerima tawaran dari pedagang roti tersebut. Imam Ahmad kemudian masuk ya ke dalam rumah dan duduk di belakang pedagang roti yang sedang membuat adonan roti. Jadi ketika Imam Ahmad masuk ke dalam rumah, duduk di belakangnya, ya si pedagang roti ini kembali melanjutkan aktivitasnya, ya pekerjaannya itu membuat roti. Dan Imam Ahmad sendiri belum memperkenalkan dirinya bahwa beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau hanya memperkenalkan bahwa dirinya adalah seorang musafir yang tengah bepergian. Nah, Imam Ahmad ini kemudian memperhatikan perilaku pedagang roti tersebut, ya. Beliau melihat perilaku pedagang roti ini berbeda, nih ya, berbeda, lain daripada umumnya gitu ya. Ada yang unik ya dari si pedagang roti ini. Apa yang uniknya itu? Jadi kalau tidak diajak bicara sama Imam Ahmad, ya, kalau tidak diajak bicara sama Imam Ahmad, pedagang roti ini terus membuat roti sambil beristighfar. Nah, nih ya. Jadi kalau tidak diajak bicara sama Imam Ahmad, si pedagang roti ini terus melanjutkan ya membuat rotinya tapi sambil beristighfar. Ketika pedagang roti memecahkan telur, beliau beristighfar, astagfirullahaladzim. Ketika beliau memasukkan gandum, beliau beristighfar, astagfirullahaladzim. Ketika beliau memasukkan garam, ya adonan-adonan, pokoknya setiap kali beliau memasukkan ya apa istilahnya ya resep ya tahapan demi tahapan untuk membuat roti, beliau senantiasa beristighfar, astagfirullahaladzim. Intinya si pedagang roti ini tuh selalu beristighfar. Imam Ahmad kemudian bertanya ya ke pedagang roti tersebut, sudah berapa lama kamu melakukan hal seperti ini? Gitu ya, maksudnya membaca istighfar setiap saat. Kemudian dijawab sama pedagang roti, sudah lama ya, saya menjual roti ini sudah 30 tahun, semenjak itulah saya melakukan hal ini.
Jadi selama 30 tahun lamanya si pedagang roti ini senantiasa beristighfar setiap saat. Kemudian Imam Ahmad kembali bertanya ya kepada pedagang roti tersebut, lalu apa hasil dari perbuatanmu itu? Ya, apa yang kamu dapatkan ya dari istighfar yang senantiasa kamu lafazkan itu setiap saat? Apa hasilnya? Kemudian dijawab sama penjual roti tersebut. Yang saya dapatkan ya dari perbuatan ini, dari amalan yang senantiasa saya kerjakan ini, yaitu hajat yang saya minta, ya, hajat yang saya minta, keinginan yang saya minta, permintaan yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya minta kepada Allah langsung dikabulkan. Masya Allah. Ya. Jadi ketika ditanya, apa hasil dari istighfarmu ini? Semua keinginan saya, semua yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi, nah ini kata si pedagang roti melanjutkan, tapi ya semua dikabulkan sama Allah, ya semua dikabulkan, apa yang saya minta dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Tapi ya ada satu permintaan saya kepada Allah yang belum Allah kabulkan. Ya, jadi selama 30 tahun beliau mengamalkan istighfar, semua keinginan ya yang dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala oleh si pedagang roti ini itu dikabulkan, tidak ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu permintaan yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad penasaran ya, kemudian bertanya, "Apa itu?" Kemudian dijawab sama si penjual roti tersebut. Permintaan yang belum Allah kabulkan ya sampai saat ini, yaitu saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Jadi keinginan ya permintaan yang belum dikabulkan sama Allah itu saya minta kepada Allah agar saya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir ya dan berkata Allahu Akbar ya. Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad ke Basrah ya, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid ya sampai ke jalanan, semua itu karena istighfar yang kamu lakukan ya. Jadi, Masya Allah ya. Jadi dari kisah ini kita bisa dapat mengetahui ya, jadi begitu luar biasanya kekuatan istighfar ya. Jadi istighfar ini pondasi untuk memperoleh kebaikan dan keberkahan, mendapatkan kenikmatan dan juga menghilangkan hukuman ya. Istighfar dapat meninggikan derajat seseorang ya dari derajat yang rendah menjadi derajat yang lebih mulia, dari derajat yang penuh dengan kekurangan menjadi derajat yang penuh dengan kesempurnaan. Istighfar juga dapat mensucikan hati ya, menghapuskan segala dosa dan juga membersihkan ya catatan amal dari catatan-catatan keburukan dan kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba ya sungguh beruntung ya, sungguh bahagia ya. Siapa? Liman wajada fi sahifatihi ya, seseorang yang mendapati pada catatan amalnya istighfaran katsira, catatan istighfar yang banyak. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung ya, sungguh berbahagia ya, sungguh istimewa ya. Jadi orang yang mendapati catatan amalnya nanti ya ketika diberikan ternyata di catatan amal tersebut ya banyak catatan istighfar. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita biasakan ya untuk senantiasa membaca istighfar setiap saat ya, karena istighfar tidak hanya dapat menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, tetapi juga dapat menjadi solusi, jalan keluar ya, kemudahan atas segala urusan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau dalam Al-Quran kan dijelaskan ya istighfar itu ya bisa menurunkan hujan, ya kemudian memberikan keturunan, melancarkan rezeki dan lain sebagainya. Dan istighfar juga tadi ya dari hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, istighfar juga akan membuat kita bahagia, ya akan membuat kita senang saat kita melihat ya di dalam buku catatan amal kita kelak
terdapat catatan istighfar yang banyak. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan amalan yang ringan ini ya dengan istiqomah dan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala semata. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk Bapak Ibu guru sekalian. Yang benar semua itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu semata-mata atas kekhilafan saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bulia atau non Bulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami atur nuhun Ustaz Sofwan.